Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam online service GKPY. Saya mengucapkan selamat datang kepada setiap jemaat, baik Bapak Ibu yang berjemaat di GKPY Jatinegara Pusat maupun di GKPY Tangerang MT Haryono dan rantingnya. Juga untuk setiap Bapak Ibu yang di GKPY Kampung Melayu, GKPY Lemah Abang, GKPY Kartini, GKPY Solo, GKPY Kalimantan, Sosok, dan Sebudu. Selamat datang dan kita mau sama-sama untuk menyembah Tuhan, kita mau sama-sama untuk datang ke hadapan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini setiap penyembahan kami Tuhan, ini setiap kerinduan hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa kepadamu setiap penyembahan kami Tuhan. Ini setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Nikmati Dia pagi ini. Datang ke hadapannya. Haleluya. Tanggalkan setiap bebanmu, nikmati Dia pagi ini. Allah yang penuh kasih. Oh haleluya. Thank you Jesus. We love you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita membawa setiap persembahan kita ke hadapan-Nya. Amin Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ini setiap penyembahan kami Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Di setiap penyembahan kami Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati Di hadapan tahta, di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. kami bawa kepadamu Tuhan setiap penyembahan hati kami Tuhan. Bawa Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Hanya yang terbaik bagimu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah kami bawa Tuhan, pernah ku bawa selain yang terbaik. haleluya Tuhan. Harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, Yesusku, terimalah. makasih Tuhan. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Oh haleluya Tuhan. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Hanya yang terbaik bagimu Tuhan. Hanya yang terbaik bagimu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Oh haleluya, sembah Dia. Datang ke hadapannya pagi ini, nikmati Dia pagi ini. Oh Yesus Tuhan, setiap jiwa yang haus, setiap jiwa yang haus, setiap jiwa yang merindukan kasih-Nya, datang ke hadapannya pagi ini. Oh, haleluya. Nikmati Yesus pagi ini. Haleluya. Oh sungguh Allah yang baik Tuhan. Sungguh Allah yang baik. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya sungguh Allah yang baik. Allah yang sungguh sangat baik. Allah yang bahkan mati bagi setiap kita. Dan pagi ini kita mau datang kembali ke hadapannya. Kita gak akan bisa membalas setiap kebaikan Tuhan. Kita gak akan bisa membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa menaikkan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami gak akan bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya biar pagi ini Tuhan, kami hanya datang dengan setiap apapun keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu
Bapa yang mulia. Bapa yang Amin Tuhan. mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Kaulah harapanku, Hidupku dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup kami. Haleluya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, Hidupku dalam-Mu Tuhan. hidupku dalam-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Haleluya Yesus. Segala kebaikan-Mu. Oh Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan. Akan ku balas. Oh haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Bapa. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Oh haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Ya setiap apa yang kami doakan Tuhan. Sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Kami
berdoa biar setiap apa yang kami doakan Tuhan, apa yang kami naikkan, apa yang kami panjatkan Tuhan, sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang mau menaikkan syukur kami ya Tuhan buat penyertaan-Mu yang gak pernah ada habisnya dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami percaya Engkau yang tuntun kami ya Tuhan. Engkau luar biasa baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami gak bisa balas ya Tuhan dengan apa kami mau balas ya Tuhan. Tapi kami mau memberikan hati kami hari ini ya Tuhan. Kami mau berikan apapun yang kami punya dalam hati kami hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya kepadamu ya Tuhan. Sepenuhnya hati kami ya Tuhan. Biar Engkau yang lihat, Engkau yang selidiki jauh ke dalam hati kami ya Tuhan. Engkau yang lihat ya Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya orang yang mengerti kami ya Tuhan. Jauh-jauh ke dalam hati kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kalau Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bersatu di ibadah online ini ya Tuhan. Hari ini kami juga mau menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami mau menyatukan kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, tempat kami berdiri hari ini ya Tuhan. Tempat kami tinggal hari ini ya Tuhan. Mungkin banyak hal-hal buruk yang sekarang sedang terjadi ya Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang mungkin kami gak pernah menebak akan terjadi ya Tuhan. Tapi hari ini terjadi ya Tuhan. Tapi kami percaya negeri kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang sertai selalu ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya Engkau yang menuntun ya Tuhan. Kami percaya setiap masalah pun yang ada Engkau yang berikan jalan keluar ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau gak pernah membiarkan kami sendirian ya Tuhan. Kami mau berdoa buat negara kami ya Tuhan. Biar kiranya setiap apapun masalah yang hari ini ada ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya ya Tuhan. Kalau Engkau yang sedang merancangkan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Engkau yang sedang merancangkan segala sesuatu yang bahkan lebih baik dari apa yang pernah kami harapkan ya Tuhan. Dan kami percaya hati-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau gak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Gak akan pernah meninggalkan kami, membuat kami sengsara ya Tuhan. Engkau gak akan pernah membiarkan kami ya Tuhan. Kami percaya itu. Kau juga yang berkati ya Tuhan. Hari ini kondisi kami di rumah kami ya Tuhan, ataupun dimanapun kami berada ya Tuhan. Mungkin hari ini banyak yang menjadi beban kami ya Tuhan. Mungkin hari ini banyak yang membebani pikiran kami ya Tuhan. Hari ini banyak yang membuat kami bingung ya Tuhan. Harus memilih jalan yang mana ya Tuhan. Tapi biar Engkau yang pimpin ya Tuhan, Engkau yang tuntun kami ya Tuhan. Biar kiranya kami bisa menyerahkan segala ketakutan kami, menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu gak pernah menjerumuskan kami ya Tuhan. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan. Mungkin hari ini kita hidup di tengah wabah yang begitu luar biasa besar ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau jauh lebih besar dari segala masalah kami ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya semuanya akan hilang pada waktunya ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu yang akan dinyatakan ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu yang hanya bisa menjalani semuanya ya Tuhan. Membuat kami bisa menjalani semuanya dengan baik ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Gereja yang luar biasa Engkau sudah pakai ya Tuhan. Untuk setiap minggu Engkau masih bisa beribadah online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau yang mampukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami bisa berdiri teguh hari ini ya Tuhan. Bersatu di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertatap muka satu sama lain ya Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kau sudah mewadahi tempat ini, gereja ini dengan sangat luar biasa ya Tuhan. Kau turunkan berkat yang sangat luar biasa besar ya Tuhan. Dan biar kiranya kami bisa menjaga api ini ya Tuhan. Biar kiranya kami bisa bahkan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bukan untuk kami ya Tuhan. Bukan sebagai rutinitas kami ya Tuhan. Tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu melihat nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Kami rindu melihat setiap jemaat-Mu bisa merasakan Engkau, hadirat-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap orang di negeri ini ya Tuhan. Bahkan setiap orang ya Tuhan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Bisa meninggikan hanya nama-Mu ya Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan, tambahkan lagi gereja ini ya Tuhan. Biar kiranya kami bisa semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kau yang berkati segenap
orang-orang yang telah membuat ibadah online ini hari ini bisa berjalan ya Tuhan. Kau yang berkati Bapak Gembala ya Tuhan. Kau yang berkati para pendeta ya Tuhan. Kau yang berkati segenap semua majelis ya Tuhan. Kiranya Engkau yang turunkan nikmat yang daripadamu ya Tuhan. Biar Engkau yang tuntun langkah mereka ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang jadi pelita dalam kaki mereka ya Tuhan. Engkau yang terangi jalan-jalan mereka ya Tuhan. Engkau yang tuntun kemanapun Engkau mau tuntun mereka ya Tuhan. Engkau tuntun kemanapun Engkau mau kita pergi ya Tuhan. Kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan bersatu hati hanya akan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami gak usah takut, kami gak usah khawatir karena Engkau punya kekuatan yang melebihi segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk percaya dan berserah hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kita yang haus akan Tuhan, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia. Katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, Begitupun jiwa kami Tuhan. begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau Bapa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami haus akan Engkau Bapa. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, Begitupun jiwa kami Tuhan. begitupun jiwa Haleluya Tuhan. Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
dalam indahnya dekapan kasih. Katakan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Kami mengharapkan semua kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam damai sejahtera. Walaupun kita sudah hidup bersama dengan corona selama 3 bulan lebih, Tuhan telah pelihara kita. Sebelum ibadah ini kita mulai, kami akan ajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat menikmati ibadah dalam online Tuhan. Biar Tuhan berikan kami hikmat, akal budi, kemampuan supaya kami dapat menyimak, memahami, mengerti firman yang Tuhan berikan kepada kami. Agar hidup kami Tuhan dapat menjadi berguna, berarti bagi banyak orang. Terlebih Tuhan pakai kami di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini Tuhan, sebagai saksi Tuhan di mana kami berada untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir, ada bersama dengan kami, dan kuasa ibadah ini kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini dengan judul menjadi saksi Kristus dalam penderitaan. Pada saat saya bekerja di rumah sakit beberapa puluh tahun yang lalu, saya pernah menjadi saksi di pengadilan. Karena ada kasus dari rekanan yang menipu teman rekanan lainnya di tempat kami. Sebelum persidangan dimulai, saya disumpah oleh hakim menurut iman keyakinan saya. Lalu hakim bertanya, apakah kamu melihat dan mengetahui kasus ini? Terus saya katakan, iya, saya tahu kasus ini karena saya lihat dan kejadian ini ada di tempat saya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita menjadi saksi, harus kita melihat dan tahu benar kejadian itu. Kita menyaksikan bukan menurut katanya si Anu atau dari dia. Bukan katanya burung nuri terbang tinggi, bukan. Itu kita bukan menjadi penyebar hoak, kita menjadi saksi. Tapi bukan kita juga memfitnah orang. Dalam 1 Kisah Rasul 22 ayat 15 kita akan baca firman Tuhan ini. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi kita harus perlu mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu suatu bukti bahwa hidup kita itu dipelihara Tuhan. Bila kita menjadi saksi Kristus, itu bukan pekerjaan mudah dan juga bukan mustahil. Kita tidak bisa melakukan itu. Setelah hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, setelah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu di loteng Yerusalem, itu berdampak murid-murid Yesus bersemangat. Jiwanya berkobar-kobar untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang Yesus sampaikan kepada mereka dan menyampaikan berita kalau Yesus itu Tuhan. Keadaan saat ini bila kita menjadi saksi Kristus, maka kita perlu hidup intim dengan Kristus.
Sama seperti murid-murid Yesus, dia mengalami hidup intim dengan Kristus. Dia mengalami peristiwa suka dan duka bersama dengan Kristus. Bukan hanya itu saja kita belajar, kita tahu tentang Kristus. Kita belajar Kristologi, itu baru tahap awal agar iman kita tetap terjaga dan kita tetap kuat di dalam Kristus. Dan kita mengenal siapa Yesus. Bukan hanya kita sampai kita mengenal dia, tapi ada kelanjutannya. Bagaimana hidup kita itu ada bersama dengan Kristus, baik di masa senang, di masa susah, berkelebihan, atau kita berkekurangan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus itu ada hubungan intim kita dengan Tuhan. Bila kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, artinya kita harus memiliki mesbah dengan Tuhan. Apakah itu mesbah pribadi, apakah itu mesbah keluarga dengan Tuhan. Ada berita dari teman yang mengirim kepada kami dan kami akan bacakan pada saat ini supaya kita dapat mengerti pesan apa itu. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jemaat dirumahkan, misa batal, jalan salib di stop, Paskah tak pasti, litani doa berubah, air suci menguap. Corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa untuk mencari Tuhan. Bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar, khotbah, bukan di dalam baptisan, bukan pada panggilan lonceng, bukan dalam misa minggu, bukan dengan jabatan tangan, melainkan pada kesendirianmu. Pada mulutmu yang terkunci, pada hakikatnya yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Tuhan itu bukan keramaian, Tuhan itu bukan melulu pada ritual, Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Datangi, temui dia di dalam doa dan kenali dia melalui perkataan-perkataan di saat-saat teduh. Bukankah kalimat-kalimat tadi menyadarkan kita ibadah bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi sikap hati kepada Tuhan dan ada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri, di mana kita bisa temui dia dalam kesendirian kita. Dalam masa sulit sekalipun, kita menjadikan kita bersemangat dapat berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana mereka beribadah di Perjanjian Lama? Mereka melakukan ibadah dalam mesbah keluarga. Contohnya, Nuh, setelah dia diselamatkan dari air bah, Nuh mengumpulkan semua keluarganya, mendirikan mesbah batu untuk menyembah bersama dengan keluarga, untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan yang hidup. Begitu pula Abraham. Abraham yang dari satu tempat ke tempat perhentian lainnya, selalu mendirikan mesbah sebagai ucapan syukur dan beribadah kepada Tuhan. Begitu pula Ayub. Ayub setiap habis pesta, dia mengumpulkan istri dan anak-anaknya, berdoa, beribadah kepada Tuhan, sehingga Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Di Perjanjian Lama berarti ibadah dilakukan bersama dengan keluarga. Siapa yang menjadi pendetanya? Yaitu kepala keluarganya yang menjadi imam. Bukankah keadaan ini menjadi panggilan kita, setiap pria, bapak, harus menjadi imam di keluarga, yang mana dibantu oleh seorang ibu, walaupun kita dalam stay at home, kita di rumah, atau work from home, sehingga ibadah bukan seremonial, tapi hati yang melekat kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Ibadah semasa Perjanjian Baru di rumah-rumah. Ketika Yesus melayani perjamuan kudus, dia mengadakan perjamuan itu di atas loteng Yerusalem. Rumah Filemon pun pernah digunakan untuk ibadah bersama dengan murid-murid lainnya. Masa kini gedung gereja dan tempat umum bisa dipakai untuk ibadah.
Dua, kita bertahan dalam penderitaan. Beberapa contoh orang-orang dalam perjanjian lama dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus. Walaupun dalam penderitaan sekalipun dia dapat menjadi saksi Kristus. Contoh yang pertama, tokoh Yesaya, itu dalam Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya sebelum diutus Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Pada saat matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan. Masa sulit ini dalam tahun masa bangkrutnya usaha saya karena corona ini. Saya ketemu dengan Tuhan. Pada saat aku diputus pacarku, aku bertemu Tuhan. Pada saat aku di PHK, aku berjumpa dengan Tuhan. Pada saat ini sekalipun dalam kekurangan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di mana hidupku supaya dapat menjadi saksi bahwa Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang luar biasa. Daniel, karena ada kesepakatan jahat di antara para pejabat tinggi dan wakil raja pada zaman Raja Darius, mengakibatkan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Ternyata Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutupi mulut singa. Daniel tidak mengalami apa-apa. Singa tidak dapat menggigit atau memakan Daniel karena hidup Daniel. Keinginan daging dari Daniel sudah dimatikan. Daniel tidak mengutamakan keinginan daging lagi, tapi keinginan roh yang dia utamakan daripada keinginan daging. Sadrah, Mesah, dan Abednego, masalahnya dia tidak mau menyembah raja, sehingga dia dimasukkan ke dalam dapur api. Mereka tidak terbakar, di mana malaikat Tuhan melindungi mereka bertiga. Api yang panas sekalipun tidak dapat membakar kedagingan daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego, karena mereka sudah tidak memiliki keinginan daging lagi. Itu sudah mati. Kerinduannya adalah memuji dan menyembah Tuhan, di mana malaikat Tuhan melindungi mereka bertiga. Contoh yang lain, Daud juga mengalami masa-masa kekelaman, sehingga dia tulis dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab aku beserta. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, masa sulit seperti saat ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita akan melihat tangan Tuhan akan menyertai pelayanan kita karena kita mempunyai Allah yang hidup. Allah yang kita sembah akan memelihara dan menjaga kita sekalipun kita mengalami penderitaan suatu waktu. Kita akan menerima mahkota kehidupan dan kita akan menjadi anak sulung dari semua ciptaannya. Bagaimana dengan 12 murid Yesus dalam perjanjian baru? Mereka juga menjadi saksi Kristus. Sama dengan tokoh-tokoh di perjanjian lama yang tadi saya sebutkan, contoh-contoh itu. Di perjanjian baru juga menjadi saksi Kristus sangat luar biasa. Mereka memberitakan Injil Kristus kemanapun mereka pergi, walaupun dengan dalam ancaman, dalam siksaan, di dalam penjara sekalipun, tidak menjadikan mereka takut. Bahkan mereka lebih bersemangat memberitakan Injil dengan luar biasa. Petrus berkhotbah di Serambi Salomo dan menyembuhkan orang lumpuh yang mengakibatkan 5.000 orang laki-laki yang percaya kepada Tuhan. Itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 4. Di Kisah Rasul 5 ayat 18-19, para rasul memberitakan Yesus Kristus itu Tuhan, tetapi para imam besar dan pengikutnya menangkap para rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi di waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar. Tokoh Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak itu dalam Kisah 6 ayat
8. Dia menjadi saksi Kristus yang walaupun dia difitnah oleh orang-orang Libertini, orang Kirene, orang Alexandria, dan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Itu tidak membawa Stefanus menjadi takut dan gentar untuk menjadi saksi Kristus. Pada saat dia dilempari batu dan dia mati, Tuhan berdiri dan berdiri tangan Tuhan terbuka untuk menyambut roh daripada Stefanus. Penderitaan itu tidak disukai oleh semua orang. Siapa yang mau menderita tidak ada. Tapi penderitaan tidak bisa kita hindari. Bila penderitaan itu datang, maka kita harus menghadapi penderitaan itu. Makna yang ketiga adalah menjadi saksi Kristus dalam penderitaan. Tuhan tidak menginginkan saksi Kristus yang cengeng, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Tuhan tidak mencari saksi Kristus yang mudah loyo, yang lemah. Tapi dia menginginkan orang yang teguh, orang yang tegar, yang diuji kesetiaannya. Kita dapat bertahan di atas kebenaran Tuhan. Tuhan akan membela kita. Kita harus perlu memiliki iman yang berserah, percaya, berharap kepada Tuhan. Kita tidak bimbang dan ragu-ragu. Hidup kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia di Matius 5. Hidup kita harus berbuah sehingga kita memiliki manfaat bagi banyak orang. Dalam Ibrani 2 ayat 10-11, makna penderitaan tidak membuat orang menjadi hancur atau jauh dari Tuhan, tapi memimpin kita kepada jalan keselamatan. Penderitaan itu membawa kita kepada kesempurnaan, kepada kekudusan, menjadikan kita takut berbuat dosa. Apa arti penderitaan lainnya? Yaitu membebaskan kita dari penghambaan dari dunia ini. Jadi kita sadar kita tidak mau diperhamba oleh dunia ini. Saya mau berjalan atas kehendak Allah. Selain itu, penderitaan menjadikan kita lebih mengerti keadaan orang lain. Ada kebahagiaan dalam penderitaan, yaitu kita dapat keselamatan dan penyertaan Allah supaya kita menerima mahkota kehidupan, yaitu dalam Yakobus 1 ayat 12. Dan pada saat tingkat tertentu kita akan menjadi anak sulung di antara ciptaannya, dalam Yakobus 1 ayat 18. Yesus juga menjadi saksi di mana Allah mengasihi semua umat manusia, dibuktikan dengan dirinya sendiri yang sebenarnya dia adalah Allah. Dia mau menjadi manusia dan dia mati di kayu salib. Dia dimahkotai duri, dia dipecut, dia disuruh untuk memikul salib dalam perjalanannya ke Bukit Golgota. Dia ditonton oleh orang banyak, dia diolok-olok dan dia dihina. Penderitaan Yesus melebihi dari segala penderitaan kita saat ini. Dia dapat menanggung semua penderitaan yang dia alami dan dia terima penderitaan itu walaupun bukan kesalahannya, untuk membawa kita dapat bersama dengan Allah. Amin. Kami mau ajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita berdoa untuk firman Tuhan ini biar Roh Kudus yang mengertikan kita sehingga hidup kita dapat menjadi saksi Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dalam online sekalipun Tuhan, Engkau yang menguatkan kami melalui Roh Kudus Tuhan yang ada dalam kami, memberikan kami pemahaman di mana Tuhan mengajar kami untuk menjadi saksi Engkau Tuhan di mana kami berada. Walaupun saat-saat ini Tuhan kami dalam kondisi yang tidak baik sekalipun dalam penderitaan ini Tuhan. Dalam pekerjaan kami banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Baik secara fisik, keuangan atau apapun Tuhan. Tapi dalam penderitaannya tidak membawa kami untuk terus lemah dan jatuh. Tapi Tuhan akan membawa kami ke dalam kesempurnaan hidup ini Tuhan. Supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan hidup kami lebih intim dengan Tuhan.
dan kami lebih mengenal Tuhan lebih jauh dan lebih dalam, seperti tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru sekalipun. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau pakai kami di akhir zaman ini untuk alat Tuhan, untuk menjadi saksi di mana kami berada, dan banyak orang dapat kami menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ibadah online ini sudah selesai. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang melayani kami hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati jerih payah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami juga mendoakan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang telah mendengar firman Tuhan secara online ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini membawa manfaat bagi kita, terlebih iman percaya kita lebih tumbuh. Dan kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. GKPY ini rumah kita. Kita mau berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami telah selesai beribadah secara online Tuhan, biar ibadah ini membawa berkat bagi kami, terutama bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Mereka-mereka yang dalam lemah, dalam kekurangan Tuhan, Engkau akan mencukupi. Apapun dalam kekurangan mereka, Engkau yang tahu dari segala kehidupan kami, Engkau yang memiliki kehidupan ini, Engkau yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan tahu satu persatu di antara kami Tuhan. Kau peduli kepada kami dan Kau memberkati kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat, kasih karunia, pertolongan daripada Allah Bapa, Putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau.